Halo para wibu, semoga kalian tetap sehat-sehat aja. Jangan ngayalin waifu lu terus. Oke, gue masih stay di sini. Sekarang akan kasih rekomendasi anime isekai overpower terbaik ya. Entah kenapa para wibu-wibu itu suka anime overpower, terutama isekai. Apalagi ditambah harem, ecchi, skiri papap. Dasarnya otak kalian itu bejat-bejat. Oh ya guys, gue mau ngingetin sebelum masuk videonya, pastiin kalian subscribe dulu. Maka kalian akan mendapatkan rekomendasi anime-anime yang kalian cari. Dan juga info-info update mengenai anime terbaru. Jadi subscribe cuy. Anime isekai overpower yang pertama adalah Death March. Ceritanya ada seorang programmer sebuah perusahaan game RPG berumur 29 tahun bernama Suzuki Ichiro. Karena pekerjaannya yang super banyak dan melelahkan, ia bermaksud tidur sejenak di meja kerjanya. Ketika Ichiro terbangun, ia sudah berada di dunia lain yang mirip dengan proyek game yang sedang ia kerjakan. Awalnya, Sato hanya menganggap semua itu hanyalah mimpi. Namun semakin lama, ia mulai merasa curiga karena tombol logout dan save yang tak dapat ia gunakan. Semua terjadi seperti kenyataan. Nickname yang ia miliki di dunia game itu bernama Sato dan masih level 1. Tiba-tiba segerombolan monster Lizardman dengan level 50 ke atas muncul menyerang Sato. Merasa terpojok, Sato menggunakan jurus sihir yang hanya dapat digunakan oleh pemain baru sebanyak 3 kali. Meteor Shower menyapu bersih segerombolan Lizardman tersebut. Hal ini menyebabkan Sato naik level secara drastis, membuka banyak skill baru, mendapatkan loot dan uang yang berlimpah. Dalam sekejap, Sato menjadi karakter yang overpower. Sato pun mulai mengeksplorasi dunia baru ini, berinteraksi dengan masyarakat sambil menyembunyikan levelnya yang tinggi itu. Kenja no Maku dikisahkan seorang pemuda lembur yang tinggal di Tokyo. Selepas dari pekerjaan lemburnya, ia langsung pulang menuju rumah. Di perjalanan, ia melamun dan di sebuah persimpangan, ia tak sadar kalau lampu lalu lintas masih menunjukkan warna hijau. Seketika ia dihantam keras oleh mobil yang melaju kencang. Dan dia otomokat dan tamat, ya enggak lah. Si pria ini langsung terlahir kembali ke dunia isekai, di mana dunianya dipenuhi akan hal-hal berbau sihir. Ia ditemukan oleh seorang kakek-kakek yang ternyata ahli sihir legendaris. Bayi tersebut diberi nama Shin oleh kakek ini. Shin diajarkan berbagai macam jenis sihir oleh kakek ini. Karena Shin termasuk anak yang jenius, maka Shin dapat menguasai semua yang diajarkan kakeknya tersebut dengan sangat mudah. Bahkan sihir penghancur yang levelnya sangat tinggi ia kuasai dengan mudah. Ya, Shin ini overpower banget. Ketika umurnya menginjak 16 tahun, Shin dikirim ke ibu kota kerajaan untuk masuk ke Akademi Sihir dengan tujuan mengukur berapa tinggi kekuatan sihir yang dimiliki Shin. Isekai Mao Tosokan Shoujo no Dore Majutsu. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Takuma Sakamoto. Di dalam game, ia merupakan seorang pro player yang dijuluki sebagai Raja Iblis, atau dalam bahasa Jepangnya Mao sama, oleh para pemain MMORPG lainnya. Suatu hari dirinya dipanggil ke dunia lain atau isekai, di sebuah dunia yang mirip dengan game MMORPG favoritnya, namun dalam bentuk wujud karakter gamenya. Di dunia ini Takuma bertemu dengan dua orang gadis misterius yang mengaku mereka lah yang telah memanggil Takuma ke dunianya. Ketika kedua gadis itu mencoba menjadikan Takuma sebagai budak mereka, sihir pembalik Takuma bekerja dan daripada membuat Takuma menjadi budak gadis tersebut, sihirnya terpantul dan Takuma menjadi tuan dari kedua gadis tersebut. Apes bagi Takuma. Dirinya hanyalah seorang otaku game yang sangat canggung dalam bersosialisasi sehari-hari. Untuk menutupi itu, Takuma menggunakan personalitinya dalam game, Diablo, si Raja Iblis. Sejak kejadian ini dimulailah kisah sang Raja Iblis Takuma yang penuh fantasi dan komedi. Gate Jetai berawal dari munculnya sebuah gerbang besar misterius di Ginza, Tokyo. Dari balik gerbang muncul sebuah pasukan berkuda dengan baju besi dari abad pertengahan dan makhluk gaib yang membunuh penduduk dan menghancurkan benda yang bangunan di sekitar mereka. Yoji Itami, seorang perwira pasukan bela diri Jepang yang saat itu sedang menghadiri konvensi Dojin, mengambil tindakan cepat dan berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Karena tindakan heroiknya saat peristiwa Ginza, Itami mendapat kenaikan pangkat menjadi Letnan 2. Sekitar 3 bulan setelah kejadian Ginza, Jepang melakukan ekspedisi ke dalam dunia di dalam gerbang yang mereka sebut Daerah Istimewa. Pasukan Jepang disambut oleh pasukan fantasi yang sangat banyak jumlahnya. Namun karena kalahnya teknologi, pasukan fantasi tersebut dapat dengan mudah dikalahkan.
Untuk mengetahui informasi lebih mengenai daerah istimewa, pasukan Jepang mulai melakukan eksplorasi dan mulai berbaur dengan penduduk serta mempelajari bahasa mereka. Pasukan Jepang berniat untuk berdamai dengan kerajaan di dunia fantasi itu. Namun hal ini tidak mudah. Ada kemungkinan jika perjanjian damai tidak terlaksana, maka akan terjadi perang antara Jepang dan juga kerajaan fantasi tersebut. Cerita dimulai di dalam dunia game bernama Yggdrasil, game virtual reality online yang populer yang dimana akan dimatikan pada hari itu juga. Tetapi karakter utama Momonga memilih untuk tetap login di dalam game tersebut sampai terakhir karena cintanya pada game tersebut. Tetapi dia tidak bisa keluar dan terperangkap di game dengan avatarnya yang berbentuk skeleton lich, yang dikenal sebagai The Most Powerful Wizard. Dunia tersebut terus berubah dengan perubahan di mana NPC mempunyai emosi dan hidup. Karena Momonga yang dikenal sebagai Ainz Olgun tidak mempunyai keluarga, teman, atau tempat di masyarakat, Momonga yang tadinya hanya pemuda biasa akhirnya berusaha untuk mengambil alih dunia baru di mana game tersebut telah terjadi. Overlord merupakan genre yang terbalik. Hal ini dikarenakan di dalam cerita ini karakter utama lebih mementingkan guild base-nya dan NPC-nya yang dianggap sebagai anaknya sendiri ketimbang menyelamatkan manusia atau ras lainnya. Mikami Satoru, lelaki kesepian yang berusia 37 tahun yang tinggal di Tokyo, terjebak dalam pekerjaan membosankan dan tak senang dengan kehidupan biasanya. Namun ketika Satoru bertemu dengan rekan kerjanya yang sekaligus ingin memperkenalkan pacarnya, tiba-tiba seorang pria berlari ke arahnya dan menusuk dirinya. Seketika Satoru mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal. Tapi setelah mati ditikam, dia mendapat kesempatan kedua di dunia lain. Satoru terbangun di dunia fantasi, tapi hanya saja dia terlahir sebagai slime. Ya, makhluk bening bulat dan kenyal yang biasa jadi mangsa player level 1. Tapi jangan salah, si Satoru malah menjadi slime yang overpower. Sebelum meninggal, ia mendengar suara-suara aneh dan suara itulah yang akan memberinya kekuatan di dunia yang keduanya ini. Untuk cerita lumayan seru karena dalam anime ini juga menyajikan alur cerita yang mengalir dan adegan-adegan pertarungan seru. Di hari pertama peluncuran game Sword Art Online, yaitu game VR MMORPG, sebanyak 10.000 pemain terjebak di dunia virtual. Pembuat permainan ini menghilangkan tombol logout secara sepihak. Jika alat yang digunakan untuk bermain game dilepas, otomatis pemain akan meninggal dunia. Begitu pula, jika di dalam permainan SAO ini pemain mati, maka tubuh di dunia nyata juga ikut mati. Satu-satunya cara untuk keluar dari permainan ini adalah sampai di lantai 100 dan mengalahkan bos terakhir, Kirito, yang merupakan tokoh utama pemain yang mampu mencapai level tinggi di versi beta Sword Art Online. Tidak membuang waktu. Di saat semua orang panik dan tidak tahu harus berbuat apa, Kirito bertekad untuk bertahan hidup, dan itu berarti ia harus mencapai level tinggi untuk melakukannya sekaligus mengalahkan bos terakhir. Kirito menjadi sosok terkuat di permainan ini. Hanya saja ia selalu menyembunyikan levelnya. Ia adalah tipe penyendiri dan tidak mau bekerja sama dengan pemain lainnya untuk menyelesaikan setiap lantai. Log Horizon. Anime ini bercerita tentang para pemain sebuah game online bernama Elder Tale, yang kemudian menemukan dirinya hidup dan berada di dalam game Elder Tale tersebut. Mereka menjadi pendatang di sebuah tempat baru yang biasanya selama ini mereka mainkan. Orang-orang yang terjebak di dalam game Elder Tale ini disebut sebagai adventurer. Mereka berusaha untuk mengetahui kenapa mereka bisa terjebak di dalam game dan bagaimana kembali ke dunia nyata. Tokoh utama dari anime ini adalah seorang Enchanter Shiro. Dia adalah veteran dalam game Elder Tale dan dijuluki sebagai ahli strategi dari party legendaris. Ketimbang memperlihatkan aksi-aksi adu pedang, Log Horizon lebih menunjukkan bagaimana Shiro, seorang Enchanter dan juga karakter utama anime ini, membaca situasi pertarungan dan mengatur setiap karakter lainnya dalam posisi dan aksi yang tepat. Tapi tentu saja ini anime nggak akan ngebosenin, tapi malah itulah daya tarik dari animenya. Dan dari sanalah petualangan Shiro dan teman-temannya dimulai untuk menggali informasi dunia tersebut dan cara untuk pulang ke dunia asal mereka. Youjo Senki, om-om yang jadi loli ateis di dunia barunya.
bercerita tentang seorang om-om pekerja kantoran yang sangat patuh dan taat akan peraturan. Suatu hari ketika ia memecat salah satu pegawainya, dia lantas dibunuh oleh pegawainya yang ia pecat itu. Di dunia lain, ia bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama makhluk X, yang mereinkarnasikan si om-om tersebut ke dalam bentuk seorang anak yang bernama Tanya, dan menempatkan Tanya ke tempat yang sedang berada di peperangan. Untuk itulah walaupun Tanya seorang bocah, tetapi keahliannya dalam berperang dan strategi sangat canggih sekali. Bahkan dia dijuluki sebagai Devil of the Rhine. Sebenarnya Tanya ini merindukan kehidupan yang damai dan nyaman. Tapi apa daya, si makhluk X ini selalu menempatkan Tanya di tempat-tempat yang kurang menguntungkan. Anime ini bukan perang dunia yang mengandalkan senjata-senjata api seperti bom, shotgun, atau lainnya, tetapi lebih mengutamakan perang dunia yang menggunakan kekuatan sihir, di mana akan banyak sekali kekuatan sihir yang dipertontonkan. No Game No Life. Anime ini diangkat dari light novel yang berjudul sama, yang menceritakan tentang Sora dan Shiro, dua bersaudara yang sangat jago dalam bermain game. Mereka berdua adalah pemain game legendaris yang dipanggil Kohaku, atau artinya kosong. Nama tersebut adalah gabungan dari nama mereka. Sora dan Shiro selalu berada di peringkat pertama di lebih dari 280 game online. Karena itu, kebanyakan player yang lain menganggap Kohaku hanyalah kerjaan iseng development staff untuk membuat gamenya populer. Tetapi sebenarnya player itu ada, dan mereka adalah kakak beradik Hikikomori yang kerjanya tiap hari main game, dan menganggap dunia ini hanya game sampah. Suatu hari mereka mendapat email yang berisi link menuju game catur dengan kalimat, "Apakah kalian bersaudara pernah merasa kalian lahir di dunia yang salah?" Setelah mereka berhasil menyelesaikan game itu, mereka kembali mendapat email dari anonim tersebut yang berujung dengan terlemparnya mereka ke dunia yang melarang pertumpahan darah dan semua permasalahan yang terjadi harus diselesaikan lewat permainan. Bagaimanakah nasib mereka di dunia tersebut? Oke guys, itu tadi 10 anime isekai overpower versi bagi Marty. Silahkan request juga anime-anime bagus lainnya dengan komen di kolom komentar. Manakah anime favorit kalian atau apa yang kurang dari pembahasan kali ini? Silahkan komen di bawah. Like and share agar bermanfaat, dan dengan kalian subscribe ke channel Bagi Marty, maka kalian tidak akan kehabisan stok rekomendasi anime-anime bagus setiap hari. Dan tonton juga video lainnya di channel Bagi Marty. Tetaplah nonton anime and stay wibu.